Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sobihi ajmain amma badu. Sahabat muslimin rahimakumullah. Sama halnya dengan surat-surat yang lainnya di dalam Al-Quran, surat Al-Ikhlas memiliki kedudukan, keutamaan, kemuliaan dan fadilah yang sangat agung di dalamnya. Surat Al-Ikhlas merupakan surat ke-122 dalam Al-Quran, dan tergolong dalam surah Makkiyah. Surat ini diturunkan di kota Makkah dan terdiri dari 4 ayat yang berisi tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejumlah hadis disebutkan bahwa surat Al-Ikhlas memiliki makna yang sangat mendalam, dan mempunyai banyak manfaat, bila sering diamalkan dalam kegiatan sehari-hari. Melalui surat pendek ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kebesarannya dan sifat-sifatnya, sehingga jika kita sering membaca surah Al-Ikhlas akan ada banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh. Dengan membaca surat Al-Ikhlas secara rutin setiap hari, Allah akan memberikan pertolongan dan keselamatan bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Berikut ini manfaat dan keutamaan dari membaca surah Al-Ikhlas yang sudah saya rangkum dari berbagai sumber. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang dan menjadi channel yang bermanfaat. 1. Dijauhkan dari kemiskinan dan bisa mendatangkan rezeki. Berkah dari orang yang rajin dan rutin membaca surat Al-Ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya, akan memberikan rezeki dari berbagai arah dan sumber kepada orang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan berbagai pintu-pintu rezeki miliknya kepada orang-orang yang rutin membaca surat Al-Ikhlas. Imam Tabrani meriwayatkan dari Jarir bin Abdillah, bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Qul Huwallahu Ahad atau surah Al-Ikhlas ketika memasuki rumahnya, maka kefakiran akan hilang dari penghuni rumah tersebut dan dari tetangganya. 2. Mendapat penghargaan pahala yang senilai sepertiga Al-Quran. Walaupun surat ini singkat, akan tetapi kandungan dari surat Al-Ikhlas ini sangatlah luar biasa. Surat ini setara dengan 1/3 Al-Quran, maka barang siapa telah membacanya sebanyak 3 kali, maka ia telah menghatamkan Al-Quran. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan bahwa Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah seseorang dari kalian tidak mampu membaca 1/3 Al-Quran dalam satu malam saja? Pertanyaan itu membuat para sahabat keberatan, sehingga mereka pun berkata, siapa di antara kami yang mampu melakukan hal itu, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, Qul Huwallahu Ahad, Allahus Somad, adalah 1/3 Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Surat yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah surat Al-Ikhlas. 3. Diampuni dosanya dan dilunasi hutangnya ketika wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua dosa orang yang mati syahid pasti diampuni, kecuali dosa akibat hutang. Hadis riwayat Muslim. Kemudian, terdapat sebuah kisah menarik saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enggan mensalati jenazah laki-laki yang masih meninggalkan hutang ketika wafat. Kisah ini disampaikan oleh Imam Muhammad bin Abu Bakar dalam kitabnya, Al-Mawaid Al-Usfuriyah. Namun, tidak lama setelah Nabi membayangkan keengganannya untuk menyalati jenazah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Rasulullah agar mensalati jenazah tersebut. Malaikat Jibril berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan salam padamu, salatilah orang itu, dia sudah diampuni, aku sudah melunasi utangnya atas perintah Allah. Katakan pada mereka, siapa saja yang ikut menyalatinya, maka ia juga akan diampuni. Rasulullah pun merasa heran,
lantas bertanya kepada malaikat Jibril, "Mengapa bisa demikian wahai Jibril?" Kemudian malaikat Jibril pun menjawab, "Itu semua karena keistiqomahannya dalam membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali setiap hari, karena di dalamnya terdapat penjelasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pujian untuknya." Meski demikian, hal tersebut tidak lantas menjadi alasan kita untuk bermalas-malasan dalam membayar hutang selama di dunia. Kisah ini justru menunjukkan tentang karomah bagi orang-orang yang istiqomah mengamalkan surat Al-Ikhlas. 4. Disalati oleh 70.000 malaikat ketika meninggal dunia. Sebuah kisah diriwayatkan Anas bin Malik. Pada suatu pagi, Rasulullah bersama dengan sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjumpai suatu keanehan, yakni matahari yang bersinar terlihat lebih redup dari biasanya, padahal hari tidak mendung. Mengetahui Rasulullah yang keheranan, kemudian malaikat Jibril pun menyampaikan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya itu karena Muawiyah ibnu Muawiyah al-Laisi, dia telah meninggal dunia pada hari ini di Madinah, maka Allah mengirimkan kepadanya 70.000 malaikat untuk mensalatinya. Rasulullah bertanya lagi kepada malaikat Jibril, apa yang telah dilakukan oleh Muawiyah semasa hidupnya, sehingga saat beliau meninggal, mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa. Malaikat Jibril kemudian menjawab, ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah itu semasa hidupnya banyak sekali membaca surat Al-Ikhlas, di waktu pagi, siang maupun malam, waktu duduk, waktu berjalan, waktu berdiri, bahkan dalam setiap keadaan apapun dia selalu membaca surat Al-Ikhlas. 5. Sebagai pembuka pintu surga. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui sahabatnya yang menjadi imam salat, tidak pernah meninggalkan surat Al-Ikhlas, kemudian beliau bersabda, kecintaanmu pada surat itu akan membantu memasukkanmu ke dalam surga. Dikisahkan dari Abu Hurairah, suatu hari ia sedang bersama Rasulullah, kemudian beliau mendengar seseorang yang sedang membaca surat Al-Ikhlas, maka Rasulullah bersabda, telah wajib. Abu Hurairah kemudian bertanya, apa yang wajib ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, telah wajib baginya surga. Hadis riwayat Tirmidzi. 6. Menjadi sebab dikabulkannya doa. Rasulullah bersabda, sungguh dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya, yang jika ia dimintai dengannya pasti akan memberi, dan jika ia diseru dengannya, pasti akan mengabulkannya. Hadis riwayat Abu Dawud. 7. Menjadi pelindung bagi yang istiqomah mengamalkannya. Dikisahkan oleh Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang berlindung dari segala keburukan, seperti orang-orang yang berlindung dengan 3 surat tersebut. Hadis riwayat An-Nasai. Ketiga surat tersebut adalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas, yang akan melindungi dalam keadaan sedang terjaga, juga bisa melindungi saat kita sedang tidur atau beristirahat. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah terbiasa membaca ketiga surat tersebut sebelum tidur. Aisyah radhiyallahu anhu menuturkan, sesungguhnya apabila Rasulullah ingin merebahkan tubuhnya di tempat tidurnya, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian beliau sedikit meludah padanya sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas, kemudian setelah itu beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke seluruh tubuhnya yang dapat beliau jangkau. Beliau memulainya dari kepalanya, wajahnya, dan bagian depan tubuhnya. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali, hadis riwayat Bukhari. Godaan setan pasti akan selalu menghampiri setiap harinya, karena itu kita perlu meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan dan hal yang tidak diinginkan. Demikianlah keutamaan dan fadilah surat Al-Ikhlas yang saya rangkum dari berbagai sumber, semoga bisa bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Bismillah Sukses. Silahkan like, komen, dan share ke teman-teman Anda, dan jangan lupa klik subscribe untuk menonton video selanjutnya.